nanti sebagai sharing session ya, forum diskusi yang mana kita bisa lebih meningkatkan kualitas layanan publik khususnya di penerbitan perizinan tenaga kesehatan sehingga nantinya bisa lebih meningkatkan kualitas. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti tidak terlalu lama karena saya lihat tadi saya datang Mas Adit, tampaknya teman-teman Bapak Ibu semua sudah ada penurunan ritme ya, ritme antusiasme meskipun ada beberapa saran masukan pertanyaan kepada narasumber yang kami harapkan nanti sharing session aja, santai saja sehingga pada pertemuan siang hari ini kita bisa mensinergikan upaya-upaya yang pernah kami lakukan yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk bisa memberikan pencerahan dalam hal ini upaya yang mana dapat meningkatkan kualitas layanan publik di tempat masing-masing. Meskipun dari kami memang MPP belum operasional, namun dalam proses soft launching sehingga tidak mengurangi tadi yang sampaikan Mas Adit, apakah harus MPP digital? Tapi kami dengan belum beroperasinya MPP, kemudian juga belum melangkah ke MPP digital, namun kami sudah bisa sinergi, integrasi dengan SISDMK dari Kemenkes. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tahapan langkah-langkah yang mana dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Dinkes, termasuk mungkin yang sudah datang ya dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, ada? Ini karena kami juga pernah diundang di Dinkes Provinsi Jawa Tengah untuk bisa memberikan sharing session kepada teman-teman kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, kami dari DPM PTSP Kota Pekalongan sudah melakukan beberapa tahapan, upaya-upaya untuk bisa sinergi, integrasi dengan SISDMK Kemenkes. Dari upaya kami, pertama jelas harus ada regulasi. Kami sudah menempuh beberapa regulasi, dimulai dari peraturan daerah, kemudian juga peraturan wali kota, yang mana untuk mendasari legalitas, formalitas dari proses penerbitan. Ada beberapa perda, kemudian perwal, sehingga menjadi pijakan bagi kami, landasan bagi kami untuk bisa melakukan proses penerbitan perizinan ini. Ya, lanjut. Kami di Kota Pekalongan sudah mulai memproses kurang lebih 30 jenis perizinan untuk praktek tenaga kesehatan sejak bulan Oktober tahun 2019. Ini tentunya juga sesuai dengan perda kami, penyelenggaraan PTSP, kemudian juga perwal terkait dengan perizinan tenaga kesehatan, kemudian juga pendelegasian kewenangan kepada kami di PMPSP Kota Pekalongan dari Wali Kota Pekalongan. Kemudian juga kami sudah menyusun SOP yang terkait dengan penetapan SOP pelayanan perizinan tenaga kesehatan, di mana sinergi dengan Dinas Kesehatan kami melakukan upaya untuk penerbitan perizinan tersebut dengan SOP dengan jangka waktu tertentu. Yang pertama, 5 hari kerja untuk surat izin praktek di Yankes, layanan kesehatan. Kemudian 7 hari kerja untuk surat izin praktek mandiri, di mana kita melakukan visitasi bersama Dinas Kesehatan untuk visitasi tempat dan sarana prasarananya. Dan ini sudah kami lakukan sejak 2019, termasuk bentuk pengawasan bersama. Pengawasan bersama karena kita juga sinergi, sehingga teman-teman Dinkes juga sudah familiar dengan kita. Sering secara berkala kita juga mengadakan rapat koordinasi internal untuk mengatasi hambatan atau masalah apabila pada saat proses permohonan maupun pada saat penerbitan perizinan tersebut tidak ada hambatan. Dan ini tentunya juga jangan sampai nanti timbul komplain ataupun pengaduan dari pemohon. Tahapan yang mana di slide kami juga sudah kami paparkan ini, Oktober dari mulai 2019-2020, kondisi yang ada pada saat itu,
pemohon atau nakes masih harus datang ke kantor untuk mengurus SIP offline. Kemudian rekomendasi dari Dinkes, staf dari kami mengantarkan berkas ke Dinkes untuk dimintakan rekomendasi. Jadi ini masih secara manual dan ini waktunya juga terkendala ketersediaan SDM dan sebagainya. Kemudian tanda tangan masih manual SIP-nya, sehingga apabila kepala dinas melakukan dinas keluar kota bisa molor waktunya, mundur, sehingga bisa melebihi dari SOP yang ada. Dan tentunya apabila melebihi dari SOP, apabila kita ada audit kinerja pelayanan publik dari inspektorat ataupun ada evaluasi dari provinsi dan ada evaluasi dari ombudsman, ini menjadi satu catatan. Sehingga kami sejak awal berupaya dengan Dinkes untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Kemudian nakes harus datang mengambil SIP ke kantor apabila sudah terbit persediaan tersebut. Masih hard copy, kemudian juga belum terintegrasi dengan SISDMK Kemenkes. Perkembangan pada 2020 sampai dengan 2022 dengan inovasi kami yang mana juga pemerintah Kota Pekalongan melalui DPM PTSP juga mendapatkan penghargaan. Kita termasuk salah satu inovasi pelayanan publik 99 top inovasi yang mana ini menjadi pemacu bagi kami dan dari Dinkes untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan publik khususnya untuk perizinan nakesnya. Kemudian permohonan rekom Dinkes dikirim secara online. Ini sudah ada upaya untuk melangkah lebih maju lagi, namun tanda tangan masih manual. Dokumen hard copy sudah ada peningkatan, kita melakukan kerjasama dengan PT Pos sehingga pemohon tidak perlu datang kantor namun diantar oleh PT Pos. Ini suatu langkah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kemudian di tahapan berikutnya antara 2023 sampai dengan 2024 kondisi sekarang sudah ada perkembangan lebih maju lagi. Kami juga sudah melakukan inovasi untuk mengupdate aplikasi kami, aplikasi Sakpore, baik untuk proses perizinan maupun non-perizinan, di mana nakes bisa mengurus SIP dari mana saja dan kapan saja secara online. Ini satu hal yang memudahkan pemohon untuk bisa mengurus tanpa harus datang ke kantor. Kemudian permohonan rekom Dinkes dikirim secara online juga. Kemudian tanda tangan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Ini sudah mendapatkan rekom dari BSFR dan dari BSSN. Kemudian dokumen sudah bisa di-upload, di-download karena dikirim oleh sistem via email dan WA Gateway. Terintegrasi dengan SISDMK, namun baru membaca dan menginput data balikan dari sistem sehingga apabila ada tenaga kesehatan yang baru perpanjangan atau ubah data perizinan maka secara otomatis data di SISDMK ikut berubah. Ini kami juga kemarin kedatangan tim dari Kemenkes, Mas Adit dan Pak Timur, yang mana juga untuk mendorong bagi kami dengan Dinkes untuk bisa lebih ada progres yang lebih jauh lagi. Tidak hanya sekedar membaca, namun apabila ada permohonan ataupun perubahan bisa secara integrasi masuk di SISDMK. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perizinan kami mempunyai inovasi yang pertama Sakpore, namun kita perbaharui lagi dengan nama New Sakpore. Dan ini juga sudah mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah kota sendiri, karena setiap tahun juga kabupaten kota diwajibkan harus ada suatu inovasi yang mana menjadi salah satu pendorong semangat untuk bisa melakukan kinerja dengan lebih baik lagi, termasuk terkait dengan penerapan implementasi e-government di masing-masing kabupaten kota. Aplikasi New Sakpore di situ juga sudah kami lakukan perubahan-perubahan, kami lakukan penambahan-penambahan yang mana untuk mendukung sinergi kita dengan OPD terkait khususnya di penerbitan perizinan tenaga kesehatan dan OPD teknis yang lain. Dan untuk
tahun ini sudah ada beberapa OPD termasuk dari Dinkes yang penandatangannya, rekomnya sudah menggunakan TTE, termasuk non perizinan, sehingga kita sudah melangkah lebih jauh lagi, sehingga kita harapkan tidak hanya pada penerbitan perizinan nakes saja, namun yang lain juga sama. Ini upaya dari pemerintah Kota Pekalongan, khususnya di PMPTSP, yang mana juga salah satu visi misi dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, alur pendaftaran ini juga sudah lebih familiar oleh pemohon karena tidak sampai lama, bahkan sebelum SOP berakhir kami sudah bisa menerbitkan perizinan khususnya untuk nakes. Apalagi sekarang juga dari nakes sudah menggunakan TTE, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita baik di DPMPTSP maupun di Dinas Kesehatan apabila kepala dinas melakukan perjalanan dinas keluar kota sampai terlambat, karena di mana saja dan kapanpun saja Kadinas berada bisa melakukan tanda tangan elektronik, by gadget dan sebagainya. Ini suatu hal yang mempermudah, mempercepat pelayanan publik khususnya di permohonan untuk tenaga kesehatan. Alur pendaftaran, mekanisme juga sudah kita tetapkan di dalam SOP, mulai dari pendaftaran akun pemohon, kemudian juga pemilihan jenis perizinan, kemudian input data permohon, upload dokumen persyaratan, kemudian mengirim permohonan secara online, dan di Dinkes maupun di DPMD sudah bisa kita lakukan tracking dan sebagainya. Sampai sejauh mana pada saat pemohonan masuk, kemudian rekom teknis dari Dinkes sudah bisa kita ketahui, termasuk pada saat izin terbit, notifikasi melalui akun email ataupun WA Gateway sudah kita kirim ke pemohon yang bersangkutan. Fitur-fitur yang ada di aplikasi kami, Yusaperi, meskipun kami dalam proses soft launching MPP, sudah bisa kita laksanakan secara digital tadi. Sehingga tadi sampaikan moderator, memang kami dalam proses, namun kualitas sudah bisa kami lakukan dengan Dinas Kesehatan. Fitur-fitur ada bisa juga menambah nanti terkait dengan pelaku usaha yang non-nakes sampai seberapa jauh nanti bisa melihat apakah di situ ada titik-titik lokasi untuk menanamkan investasi di Kota Pekalongan. Sehingga ini juga salah satu upaya bagi kami untuk bisa menarik investor, calon investor dari lokal maupun dari luar kota. Kemudian terkait dengan penggunaan TTE ini, pemohon juga bisa memvalidasi, mengecek bagaimana apakah tanda tangan yang tertera pada SIP tersebut asli atau tidak. Dan itu jelas sudah kami lakukan juga pada saat sertifikasi BSRF maupun BSSN. Peran kami dari DPMPTSP maupun Dinas Kesehatan yang tadi di awal kami sampaikan, upaya kami dengan pendampingan fasilitasi dari Kemenkes bisa membuahkan hasil yang mana pada tahun kemarin dari pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan apresiasi dari Kemenkes yang diterimakan di Bali. Dan ini Kepala Dinas Kesehatan juga diundang di sana menerima apresiasi penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti oleh kita 2024 ini dengan pendampingan fasilitasi dari Kemenkes, kita mengupayakan untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan integrasi data CDMK, ini memang dari integrasi itu ada beberapa hal yang bisa kita mendapatkan manfaat, dalam arti baik pemerintah Kota Pekalongan dalam ini DPMPTSP maupun Dinas Kesehatan dan pemohon. Ini Dinkes dapat mengakses informasi terkait jumlah SIP yang diberikan setiap nakes yang melakukan permohonan perizinan di DPMPTSP. Kemudian juga
sinergi koordinasi dalam rangka kesesuaian data terkait dengan penerbitan izin ini, kemudian juga validasi data SDMK dengan sistem perizinan ini menjadi lebih cepat dan lebih tepat integrasinya, termasuk untuk validasi ataupun verifikasi sebagai salah satu dasar jumlah SIP yang dimiliki tenaga kesehatan. Kemudian visualisasi data SDMK untuk mengetahui bagaimana sebaran nakes di Kota Pekalongan. Ini beberapa hal yang mana kami tempuh tahapan, kemudian juga upaya-upaya yang ada, sehingga teman-teman pelaku pemohon tenaga kesehatan bisa lebih cepat lagi dalam pelayanan publik di Kota Pekalongan, termasuk penyesuaian-penyesuaian terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Kami juga sudah melakukan sinergi koordinasi dengan Dinkes, kemudian juga dengan organisasi profesi yang mana di 2024 ini sudah tidak ada rekom dari organisasi profesi, termasuk pemberlakuan STR. Seumur hidup ini mempermudah juga kami menyesuaikan dengan regulasi yang di atasnya, kemudian komitmen kami dengan Dinkes untuk lebih optimal lagi dalam peningkatan kualitas layanan publik. Ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, upaya kami, langkah-langkah kami, kemudian tahapan-tahapan yang sudah kami tempuh bersama Dinas Kesehatan dalam rangka sinergi integrasi aplikasi kami dengan SDMK dari Kemenkes. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan singkat. Kami menunggu saran dan masukan, sharing, sehingga nantinya sekali lagi bisa kita implementasikan di masing-masing daerah, apakah itu di provinsi, kabupaten maupun kota. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ya Bapak Ibu, jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi sudah ada sistem di Kota Pekalongan yang didevelop dari 2019, kemudian ya sudah ada SLA-nya ya, setiap proses perizinan itu baik dari Vaskes maupun praktek mandiri dan juga SIP dan juga izin-izin yang lain, karena aplikasi Sakpore ya Pak ya, New Sakpore ini tidak hanya ngurusin SIP, tapi semua perizinan, dan ini sudah dikelola di PTSP dengan sangat baik. Pemohon tidak perlu datang ya Pak ya, jadi bisa langsung dari tempat masing-masing, terus izinnya juga bisa di-download, jadi kantornya sepi, nggak rame orang ngantri, terus harus rebutan nomor antrian, nanti ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang nggak diharapkan, tapi dari sini prinsip-prinsip e-government-nya sudah baik, dan apalagi ditunjang dengan integrasi dengan SDMK, diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan publik melalui aplikasi New Sakpore. Baik, untuk materi ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, mungkin pengen sharing juga mungkin di daerahnya seperti apa. Silahkan, ada nggak? Ya, seperti biasa nih. Dari pojokan ada Pak Rahmat. Ya. Tolong mic-nya dong, sebentar. Iya, matur nuwun. Matur nuwun Pak, saya Rahmat dari Dinkes DIY. Hanya ingin menanyakan kan kami yang pertama apresiasi dari Dinkes dari DPR PTSP Pekalongan sudah integrasi, dan itu sudah menjadi contoh sejak lama gitu ya bagi yang lain. Di tempat lain juga sebenarnya pengembangan aplikasi sudah, tapi mungkin belum terintegrasi dengan SDMK. Nah, terkait dengan perkembangan sekarang, karena sekarang kan amanatnya semua harus ke MPP digital, meskipun baru baru piloting project di beberapa provinsi, beberapa kabupaten menurut saya, tapi itu juga sekarang masih ada kendala. Nah, ke depan bagaimana langkah yang ditempuh oleh Pekalongan, karena tadi juga sudah mulai ke sana gitu.
Apakah dengan adanya MPP digital itu kemudian sakpore akan ditinggalkan atau sekarang masih dual sistem karena setahu saya tidak boleh menggunakan yang lain kalau sudah MPP digital itu gitu. Nah itu meskipun ada kendala ya tidak boleh harus pakai itu. Itu mohon bagaimana yang terjadi di Pekalongan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Yang lain, Bapak Ibu? Cukup? Oke, dari daring mungkin? Ada yang bertanya di daring? Coba cek di Q&A atau di apa chat ya? Ada nggak? Oke, di Q&A nggak ada, terus di chat ada nggak? Atau mau bertanya langsung dari yang daring? Oke, ya mungkin bisa boleh ditanggapi Pak Kadis. Terima kasih Pak Rahmat dari Dinkes DIY. Terima kasih tadi supportnya. Mungkin hampir sama dengan kota ataupun kabupaten di DIY. Namun tadi sudah sampaikan Pak Rahmat juga. Memang nantinya kebijakan dari pusat kan arahnya ke MPP digital sehingga semuanya didorong dari provinsi, kabupaten, kota nantinya MPP digital. Namun bagi kami yang sudah juga kami secara berkala dari Provinsi Jawa Tengah ada pertemuan forum regional, memang dari 35 kabupaten kota memang belum semuanya mengarah ke MPP digital karena persyaratan utama harus ada MPP. Ini yang mana juga mendorong di Provinsi Jawa Tengah diupayakan tahun ini semuanya sudah, hanya tinggal kurang 2 termasuk dari kami. Namun proses langkah-langkah tahapan sudah kita lakukan. Di pertengahan tahun ini insya Allah dari MPP Kota Pekalongan akan kita soft launchingkan. Namun terkait dengan MPP digital tersebut memang menjadi bahan bagi kami juga langkah-langkah depannya bagaimana. Ini juga menjadi satu tantangan bagi kami karena belum ada MPP secara fisik. Kita saja sudah bisa integrasi ya dengan sistem nasional. Yang perlu pertama memang itu komitmen bersama sehingga nantinya di masing-masing daerah bisa lebih mengarah lagi ke MPP digital. Pernah kami tanyakan juga terkait dengan hal tersebut di satu forum, namun ini proses. Belum semua MPP secara nasional melangkah ke MPP digital Pak Rahmat ya. Ini sudah ada juga rilisnya dari Kemenpan RB, namun diupayakan nantinya secara bertahap yang sudah operasional MPP mengarah ke MPP digital. Dari kami sudah ada upaya Pak Rahmat. Kami mengupayakan terus. Yang penting pertama ini MPP harus operasional ataupun soft launching dari kami, sehingga nanti secara bertahap juga bagaimana nanti penyelenggaraan MPP tersebut kemudian juga arah ke MPP digital terkait dengan MOU dengan masing-masing OPD teknis maupun instasi vertikal di MPP tersebut sehingga nanti mengarah pada MPP digital. Prinsip bagi kami nantinya melangkah ke MPP digital Pak Rahmat, namun tidak mengurangi semangat kami dengan OPD terkait, Dinkes dan sebagainya untuk bisa melakukan peningkatan kualitas layanan publik. Yang dari awal tadi kami sampaikan, kami terus berupaya dengan semangat bersama secara berkala mengadakan pertemuan internal baik untuk penerbitan perizinan nakes maupun yang lain. Kemudian juga dalam rangka pengawasan bersama, kami sudah melakukan mulai 2022, kemudian 2023 dan ini intensif di 2024 pengawasan bersama dengan OPD teknis terkait baik sistem OSSRBA maupun yang non-sistem, sehingga nantinya juga arah ke depan bagaimana para pelaku usaha, bagaimana para pemohon juga
merasakan satu peningkatan. Dan selama ini dari survei kepuasan masyarakat yang kami lakukan secara mandiri karena sudah ada rekomendasi dari BPS, kami sudah bisa melakukan SKM secara mandiri, masih banyak dalam arti kecil yang pemohon, ya baik dari nakes maupun pemohon yang lain di aplikasi kami maupun OSLRBA yang komplain. Sehingga menjadi salah satu dasar acuan bagi kami, semangat kami bersama, motivasi kami untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Demikian Pak Rahmat mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan pernyataan tadi, pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi mungkin perlu ditambahin sedikit ya terkait MPP digital sendiri, kan dia belum mengcover keseluruhan izin. Setahu saya sih fokusnya masih di dua ya, di Dukcapil sama SIP. Jadi yang izin-izin yang lain tuh kalau misalkan daerah masih punya aplikasi kayaknya nggak masalah deh. Karena di Jawa Tengah sendiri kayaknya baru berapa ya Pak ya yang pakai MPP digital, dan itu justru kalau kayak di Pekalongan ini kenapa dia bisa jalan karena aplikasi ini tidak bergantung pada vendor. Nah, kebanyakan daerah itu akan setuju ke MPP kalau dia tuh nggak bisa ngembangin lagi karena terkait biaya, harus bayar vendor segala macam. Nah, si Pekalongan ini PTSP ini dia memiliki tim developer sendiri, sehingga setiap pengembangan apapun itu dihandle oleh tim IT dari PTSP, sehingga lebih mudah gitu ya Pak ya untuk pengembangannya. Dan juga akan diintegrasikan ke MPP digital untuk izin-izin yang belum di cover ya Pak ya. Oke. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi Bapak Ibu di daring maupun luring, atau cukup? Oke, nggak ada? Yakin? Yakin nih? Ya, baik. Karena memang di sini kan pesertanya provinsi ya Pak ya, jadi tidak secara langsung terhubung dengan PTSP. Hanya mungkin Bapak Ibu, kenapa kami tetap memberikan ruang untuk Kota Pekalongan ini supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan di jajarannya ya. Jadi tidak harus berkecil hati gitu kalau nggak bisa MPP digital tuh nggak mati pelayanannya. Justru dari kami di Kementerian Kesehatan itu, dari yang sudah dirapatkan ya sampai saat ini, itu ada 3 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang integrasi dengan MPP digital, jalan, tetap berjalan. Kemudian yang punya aplikasi sendiri di masing-masing kap kota, itu dipersilahkan jika mau bekerjasama dengan Kemenkes untuk integrasi. Terus yang belum punya sistem pun difasilitasi. Jadi tolong bisa disampaikan ke rekan-rekan di kap kota agar jangan sampai ini udah ada integrasi terus sistemnya kok masih jalan sendiri-sendiri aja gitu. Jadi bisa ini kami membuka peluang bagi daerah kap kota untuk integrasi dengan SISDMK. Seperti itu. Mungkin Pak Timur ada mau ditambahkan? Cukup? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tanggapan lagi, baik daring maupun luring. Oh, ini ada nih, dari Sumedang ya? Dari Sumedang? Ya Bapak, mohon izin sharing. Ya, ya silakan Ibu. Ibu Ais. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin sharing mungkin saya dengan Ais dari DPM PTSP Sumedang. Mungkin izin sharing dengan Bapak yang DPM PTSP Pekalongan ya Pak. Itu bagaimana kalau misalnya untuk SIP psikolog yang berpraktek di pusat pengembangan karakter dan konseling di bawah naungan yang merupakan lembaga pendidikan, apakah harus tetap memiliki akun SISDMK Pak atau seperti apa ya Pak? Mohon sharingnya Pak, dan terima kasih untuk pertanyaannya Pak.
dan untuk kesempatannya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Ais dari DPM PTSP Kabupaten Sumedang ya. Satu hal yang mana kita juga sama, satu korps ya, DPM PTSP yang mana mungkin sama juga di waktu-waktu ini sudah mulai ada penilaian ya Bu Ais ya dari Ombudsman atau kemudian di awal Juni juga nanti sudah ada evaluasi dan penilaian lagi juga terkait dengan penilaian kinerja pelayanan publik dan percepatan pelaksanaan berusaha. Ini suatu hal luar biasa di DPM PTSP itu baik di provinsi, kabupaten, kota setahun itu kurang lebih kayaknya 4 kali dievaluasi dinilai dan sebagainya. Yang mana itu juga meningkatkan motivasi kita untuk memperbaiki ya standar pelayanan yang ada, kemudian SOP dan sebagainya, termasuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kemudian inovasi-inovasi yang sudah bisa kita lakukan sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan publik. Terkait dengan tadi yang sampaikan Bu Es, kalau dari kami ya sama ya harus memiliki akun dan sebagainya untuk semua pelayanan kesehatan sehingga sesuai dengan SOP, sesuai dengan SP ya kita sampaikan harus punya akun sendiri, kemudian juga alur untuk proses permohonan sampai dengan penerbitan berusaha juga sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan sehingga pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan tersebut sudah tidak ada masalah. Prinsipnya demikian. Memang tadi sampaikan Mas Adit juga frekuensi untuk yang datang ke kantor DPM PTSP Kota Pekalongan memang semakin menurun karena sudah semuanya secara online. Namun masih ada juga beberapa pemohon perizinan maupun non perizinan yang masih juga sharing dengan kita dan sudah kita lakukan pelayanan juga helpdesk dan sebagainya sehingga yang bersangkutan juga lebih mantap lagi karena kadang-kadang juga yang pemohon mungkin gaptek dan sebagainya sehingga langsung datang juga ke kantor kita dan kita juga sudah ada layanan helpdesk dan sebagainya sehingga pemohon merasa yakin sehingga pada saat nanti proses pengajuan secara online sudah tidak ada kendala atau hambatan pada proses persyaratan dan sebagainya. Jadi itu Bu Ais ya dari Kabupaten Sumedang ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada satu hal pertemuan Bu Ais bisa usul ke provinsi ya antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah bisa ada pertemuan yang mana juga untuk sinergi karena kita juga mendapatkan tugas tanggung jawab yang sama dan permasalahan dan hambatan juga samalah yang berbeda mungkin dari satu sisi sarana prasarannya kemudian juga kompetensi SDM kemudian juga Sarpras ya namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pelayanan publik lebih baik lagi yang sehingga tadi sampaikan Mas Adi juga monggo ayo teman-teman dari provinsi yang mana tadi sudah kami sampaikan juga di Provinsi Jawa Tengah kami juga pernah diundang untuk bisa bersama dengan kabupaten kota yang lain untuk lebih mengimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan publik. Demikian Bu Ais yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Ya, Bu Ais, apa sudah nyambung? Oke. Mau menanggapi lagi mungkin atau bagaimana? Iya Bapak, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan mungkin kita tunggu juga gimana sharing kita ke depannya Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi atau satu dulu ya yang penanya langsung ya dari Dinkes Kota Kendari. Silahkan. Iya, izin Mas Adit. Iya. Kedengaran? Ya, silakan, Bu. Iya. Gini Mas Adit, mungkin sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya pernah tanyakan ke Mas Adit, hanya mungkin
belum direspon. Ini terkait nomor STR lama yang ada di SIS-DMK itu gimana ya? Gini Mas, di SIS-DMK itu STR lama tidak muncul, hanya STR baru. Nah, ketika dia mau mengajukan pengajuan SIP di MPPD dengan status perpanjangan, itu PTSP mengharuskan harus terinput STR lama. Maksud saya begini Mas, apakah memang di MPPD itu harga mati ya harus STR lama terinput baru bisa di ACC pengajuan SIP-nya seperti itu. Mohon pencerahannya Mas. Terima kasih. Baik, ini nanya ke saya berarti ya, bukan ke Ya, narasumber. ke Mas Alfito. Oke, baik. Kalau yang kami tahu itu di MPP Digital seharusnya STR yang baru. Jadi bukan STR lama. Jadi STR yang baru kan dia mendapatkan SIP berdasarkan STR yang seumur hidup atau yang masih berlaku. Jadi yang lama itu nggak diperlukan, Bu. Gitu. Tapi PTSP Kota Kendari itu mengharuskan harus terinput STR lama, Mas. Nah, Tapi dengan maksudnya status perpanjangan SIP. Kalau yang baru nggak apa-apa, hanya ini perpanjangan SIP harus terinput STR lama. ya itu berarti SOP-nya di sana yang harus diperbaiki, bukan kami yang merubah karena di MPP Digital itu kan diperlakukan untuk semua yang menggunakan MPP Digital sehingga prosesnya harus mengikuti proses MPP Digital gitu, bukan pakai MPP Digital terus PTSP-nya kekeh dengan caranya sendiri, nggak bisa dong. Jadi harus seperti itu. Kalau yang sudah berjalan, tadi juga kami rapat dengan Kemenpan juga MPP Digital itu ya seperti itu. Jadi STR-nya adalah STR yang berlaku atau STR seumur hidup seperti itu. Gitu, Bu. Jadi solusinya masih yang gimana nih? Karena PTSP masih kekeh dengan ini, harus terinput STR lama. Ya suruh ke Kemenpan aja. Ke Kemenpan, protes ke Kemenpan gitu kalau mau. Tapi kan ini udah secara secara nasional kan digunakan gitu ya untuk piloting. Jadi kalau pakai MPP Digital ya gunakan SOP atau bisnis proses MPP Digital. Jangan pakai aplikasi tapi internalnya sendiri nggak mau berbenah. Nah itu kan jadi kurang kurang pas gitu. Seperti itu, Bu. Bisa diingatkan saja. Oh, baik Mas. Terima kasih. Ya. Baik, satu lagi ini pertanyaan Pak Kadis dari Q&A ya Pak ya. Jadi terkait dengan adanya MPP Digital, bagaimana rencana pengembangan New Sakpore Pak? Nanti larinya apakah hilang full MPP Digital atau ada rencana tertentu mungkin Pak? Terima kasih. Ini satu hal yang sebenarnya pada saat saya menanggapi pertanyaan Pak Rahmat ya, upaya kita nanti akan ke MPP Digital. Namun ini masih proses ya, karena tadi sampaikan juga Pak Rahmat dan sudah kita ketahui bersama juga, belum semuanya ya. Skala nasional baru ada beberapa provinsi, kabupaten kota yang mengimplementasikan MPP Digital. Karena juga kendala, hambatan dan sebagainya, saya kira juga ada. Namun dari Kota Pekalongan khususnya kami, sudah sinergi dengan Dinas Kesehatan termasuk dengan tadi yang pertanyaan dari Dinkes Kota Kendari ya Bu Jumiati, ya kami harus juga melihat ketentuan yang ada, tidak masing-masing kekeh. Karena sebagaimana kita ketahui dengan terbitnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan, memang beberapa persyaratan dari perizinan untuk nakes kan sudah dirubah, dan ini sudah kami sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan secara berkala. Kemudian ada komitmen bersama tidak sampai katakanlah justru menghambat. Namun komitmen bersama juga dengan organisasi profesi. Ini tidak ada hambatan bagi kami sehingga ini perlu juga sinergi yang lebih optimal Bu Jumiati tadi ya. Kemudian yang terkait dengan ini tadi dari Q&A. Ya ini tidak menyampaikan identitas ya namanya. Ya kita upayanya tadi nanti akhir outputnya kita ke MPP Digital juga. Namun aplikasi kami terus kami kembangkan juga. Dan ini juga menjadi pemacu bagi kami sekali lagi tidak hanya di sektor perizinan namun juga non kesehatan, tidak hanya di sektor nakes namun juga di sektor yang lain. Karena ini juga sekali lagi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya sampai dengan implementasi
turunannya PP dan sebagainya itu juga memacu kami untuk berusaha lebih meningkatkan kualitas layanan publik dengan OPD teknis terkait. Demikian tanggapan dari kami. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya yang ditanyakan di Q&A. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan waktu zuhur dan juga jam makan siang, mungkin diskusi ini kita akhiri sementara. Jika ada yang ingin tindak lanjutin lagi, mungkin nanti bisa dengan narasumber ataupun dengan tim kami di bawah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk materi akan di-share melalui link yang sudah disampaikan ke rekan-rekan. Jangan khawatir, nanti materi akan tetap dibagikan melalui link kami. Demikian, terima kasih Pak Beno, Pak Kadis sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan juga memberikan materi serta menanggapi diskusi dengan rekan-rekan di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Beno Hatriono atas kesediaannya telah menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Terima kasih pula kepada moderator kita, Mas Aditya Bayu Sasmita. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, dikarenakan juga waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, maka kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menikmati makan siang terlebih dahulu. Mungkin dapat kembali lagi pada pukul 13.15. 13.15 untuk dapat kembali lagi ke dalam ballroom. Kita akan bersama-sama mendengarkan kembali panel diskusi yang ketiga untuk hari kedua ini. Baik, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun tidak menjadi poin ya, tapi tidak masalah ya.